jangan yang lawan politik aja yang dikejar ke Antartika. Kalau teman politik malah antar kita gitu. Nilainya kan hampir 30 miliar kan. Reduk lagi di awal nanti reduk gampang lagi. capek. Oke guys, akhirnya nih ada seseorang lagi di samping aku. Hasil nyulik. Nggak apa-apa dipegang aja bang, atau di sini juga boleh. Hasil nyulik nih, hasil nyulik dari salah satu tempat, dan aku mau antar lagi Bang Ray Rangkuti ini ke tempat beliau. Tempatnya di mana rahasia ya. Tapi yang jelas nih bang, yang lagi nih nggak tahu gimana ya, di akhir tahun 2024 rame banget ya politik ya bang ya. Iya. Bener nggak? Akhir dan masuk tahun, awal tahun rame banget gitu, seperti tindih menindih aja gitu ya. Iya, kayak tumpuk-tumpukan. Nah tadi katanya abang baru ngobrol sama podcast yang lain gitu tentang OCCRP. Khususnya apa sih emang yang dibahas? Kan udah banyak orang bahas bang. Kan kemarin kebetulan kita datang ke KPK kan. Iya, bersama dengan kawan-kawan aktivis 98 yang tergabung dalam Nurani 98 namanya. Itu inisiatif hadir atau undangan bang? Enggak, kami datang sendiri. Setelah dua hal. Pertama kan ada sikap Pak Jokowi yang mengatakan buktikan aja gitu kan. Nah yang kedua setelah kita juga baca pernyataan dari KPK juga yang menyebut kok belum ada laporan sampai saat ini kata KPK kan. Loh, bukannya Kang Ubed udah berbolak? Nah, itu dia. Wah, ini kok nggak ada laporan, maksudnya apa gitu kan. Nah karena dua faktor itulah kemudian kita saling kontak-kontak, ya oke kita Selasa deh ke sana gitu. Nah itulah sebabnya kami kemarin ke sana itu yang intinya adalah menyatakan pertama ya, siapapun warga negara ya yang bukan penegak hukum nggak mungkin itu bisa membuktikan peristiwa itu terjadi atau tidak gitu. Sebab bukan kewenangan warga negara untuk menetapkan satu hal atau barang sebagai bukti atau bukan kan. Itu gitu, siapa dong? Nah itu aparat penegak hukum, ya kan. Kalau bicara soal bukti, kan Pak Jokowi mengatakan buktikan saja ya. Yang bisa membuktikan itu aparat penegak hukum, bukan warga negara gitu loh. Nah nanti saya jelaskan ininya ya, ke situnya gitu ya. Nah yang kedua adalah justru menyikapi pernyataan ketua KPK itu. Karena kami dalam hal ini 98, dalam ini Mas Ubed lah ya kan, sudah pernah menyampaikan laporan terkait dengan dugaan adanya harta kekayaan yang diduga ya tentu ya didapatkan secara tidak wajar gitulah ya dari keluarganya Pak Jokowi gitu. Nah jadi kita mengingatkan kembali lah, ini gimana sih Ketua KPK? Kan itu laporannya udah banyak gitu. Kok masih mengatakan bahwa belum ada laporan? Ya kemarin kemana baru itu laporan? Ya itu dia. Makanya kita minta supaya itu ditelah ulang gitu kan. Nah karena di luar yang kita sebutkan itu tadi juga kan nggak ada ketentuan bahwa data yang kita serahkan itu bersifat expired misalnya, kan nggak ada ketentuan itu. Data itu tetap ada gitu ya. Nah, apakah data itu nanti cukup atau tidak ya tergantung penilaian dari para penyidik ya di KPK itu. Gitu. Kemarin itu berarti abang bawa lagi barang bukti? Enggak, kita atau... cuma bukan. Nah itu dia yang saya mau jelaskan dulu bukti ya. Apa sih yang disebut dengan bukti? Bukti itu adalah barang atau yang lainnya yang dapat dinyatakan sebagai alat untuk meningkatkan satu peristiwa hukum untuk dilakukan penyidikan gitu loh. Itu namanya bukti itu. Oleh karena itu tidak ada yang bisa menyatakan barang itu dan sejenisnya itu sebagai bukti kecuali penegak hukum sendiri gitu loh kan. Nah dalam hal ini bisa polisi, jaksa, bisa penyidik dari KPK. Mereka lah yang punya kewenangan untuk menetapkan apakah sesuatu itu ya dapat dinyatakan sebagai bukti atau tidak gitu. Nah lalu apa yang saya serahkan gitu? Nah yang saya serahkan itu artinya data, bukan bukti gitu. Nah kenapa gitu? Nah karena saya nggak punya kewenangan untuk mengatakan data yang saya serahkan itu sebagai bukti gitu loh kan. Itu nggak akan sah secara hukum gitu. Nah data yang saya serahkan itu bisa saja setelah dipelajari oleh penyidik di KPK misalnya
itulah dijadikan oleh dia sebagai dasar untuk menetapkan bukti. Ya ini data ini adalah bukti. Tapi yang ngomong itu bukan saya, yang ngomong itu nanti adalah penyidik. Itu loh kira-kira itu. Nah kalau ditanya saya, apakah ada datanya dan apakah datanya itu dibawa? Ya yang tahun 2002 itulah yang kita bawa. Gitu kan kita udah mengatakan, kita udah dalam hal ini Mas Ubed ya pernah melaporkan ya dugaan adanya harta kekayaan yang didapatkan secara tidak wajar kan. Nah itu makanya kita katakan tolong ditelah ulang. Jadi yang mau kita katakan jangan bilang nggak ada laporan, sudah berkali-kali dilaporkan orang, itu maksud kita kan. Bang kemarin ketemu sama orang KPK-nya? Ya nggak perlu ketemu dengan komisioner, karena kan cuma untuk meminta ulang supaya itu ditelaah. Terus meminta ulang ke siapa ketemunya? Melalui Dumas. Ya kan? Jadi kita bawa surat lagi, ya kan, untuk itu supaya diminta ulang, lalu diterima oleh mereka, dikasih kita surat bukti penerimaan tuntutan kita itu, gitu loh. Karena nggak perlu saya tambah data-datanya, karena datanya sudah di sana. Kan? Nggak ada yang baru, Bang? Sejauh yang salah satunya kan sebetulnya OCC Arfi ini kan. Tinggal ya mau nggak penyidik untuk meminta data-data itu dari OCC Arfi kan. Nah itu juga yang mau kita katakan, lo kok yang saya mau sebutkan itu, lo kok ketua KPK minta orang lapor gitu loh. Padahal ini kan delik umum. Kalau delik umum itu nggak perlu dilaporkan gitu. Biasanya KPK gercep ya kalau itu dia. Kasus 5 tahun nggak itu aja mereka bisa cepat kok. Iya. Nah ini soal mau atau nggak mau gitu itu dia gimana gitu kan. Nah kan kita ingin melihat bahwa benar nggak KPK seperti berulang-ulang menyebutkan kita nggak tebang pilih gitu kan. Nah bagaimana kalau kasus ini gitu, sebab ini kan KPK ini kelihatan sangat gencar untuk satu kasus tertentu nih gitu ya. Misalnya katakanlah misalnya soal Hasto gitu kan. Itu kencang banget kan kelihatan ya kan gitu. Padahal menurut saya bobot dari kasusnya Hasto ini kalau dibuat urai apa namanya itu ya, peringkat gitu, mungkin itu peringkat yang ke-9 gitu loh kira-kira. Nah, jadi peringkat 1, 2, 3-nya seolah diabaikan oleh KPK. Apa misalnya CSRBI kan, kita udah nggak tahu nih sampai gimana perkembangannya sampai sekarang gitu ya. Lalu misalnya soal Blok Medan kan itu udah diungkap di pengadilan kan gitu ya. Lalu soal polisi yang diduga memeras penonton di salah satu pesta musik gitu ya. DWP. Kan itu kan memalukan kita gitu loh, Bang. Banget gitu. Malaysia pula yang kena. Iya, gitu kan. Jadi kadang-kadang saya berpikir ini bagian dari menghambat investasi apa enggak sih sebenarnya? Sebab kalau orang baca itu di berita, kan para investor yang mau datang ke Indonesia berpikir lah, kita nanti diempat lagi gimana nih cerita ya kan kira-kira gitu. Emang yang itu bisa diusut KPK juga tuh barang yang DWP kalau itu? KPK mau mengatakan kan nilainya kan hampir 30 miliar kan? Iya kan, kewenangan KPK itu di atas 1 miliar kan? Nah, kalau mereka mengatakan kami aja bisa disidik oleh mereka gitu. Tinggal dia mau apa enggak gitu. Karena kalau dari persyaratan nilai kerugiannya di atas 30 miliar, ada sampai 30 miliar, berarti di atas 1 miliar gitu kan. Nah, ada terakhir ini kan adalah soal misalnya Sahbirin Nur kan, yang sebelumnya dikalahkan KPK kalah di pra-peradilan kan. Nah, itu terakhir ya posisi Arfi ini kan. Nah, jadi kok seperti nggak ada perhatian dari KPK terhadap kasus-kasus yang begitu, yang menurut kita ini justru prioritas utama KPK-nya, ini malah yang dikejar itu seperti heboh banget itulah Hasto. Wajar nggak sih karena KPK berada di bawah eksekutif gitu, jadi dia lebih tebang pilih mau nggak mau gitu, Bang. Ya itulah implikasi yang dari awal kita ingatkan kan. Efek dari revisi undang-undang ini adalah KPK-nya itu milik presiden itu. Presiden sekarang kan Pak Prabowo. Yang diusut kan bukan keluarga beliau kan, sebetulnya. Makanya juga kita ingatkan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo kan janjiannya di kampanye itu akan mengejar koruptor sampai ke Antartika.
yang lawan politik aja yang dikejar ke Antartika. Kalau teman politik malah antar kita gitu. Dapat dari mana tuh barang? Cakep. Gitu. Nah, buktikan dong. Nggak peduli teman, nggak peduli saingan. Kalau udah korupsi kita akan kejar ke Antartika, kan kira-kira gitu. Oke. Nah, ini ngelihat kayak gini Bang, kan KPK sekarang di bawah eksekutif. Eksekutifnya kan berarti sekarang di atas Prabowo gitu kan, yang pegang gitu. Ini berarti tinggal tunggu perintah Pak Prabowo, usut tuntas. Oh iya. Jangan usut, itu juga nggak perintah beliau juga. Jadi kalau begitu nggak bisa disebut perintah ya kan, tapi setidaknya bawahan dia ini, ya termasuk di dalamnya KPK tentu saja adalah beliau memperlihatkan tidak ada masalah dengan dirinya kalau kasus-kasus yang besar ini akan ditangani oleh KPK gitu loh kira-kira. Kan itu kan soal bagaimana melihat sinyal itu, yaitu bahasa komunikasi di antara mereka lah, kan kita nggak mesti harus Pak Prabowo pidato ya usut, itu nggak mesti begitu juga kan, misalnya gitu ya. Koordinasi lah ya. Iya, bisa macam caranya sebetulnya gitu. Kalau begitu caranya sekarang setelah berapa hari sih Pak Prabowo Bang, kalau dihitung ya udah menjelang ada 80 hari. Iya. Nah, kelihatannya nggak ada ya besar ini nggak ada. Atau itu kan misalnya niat baik untuk usut kasus ini gitu. Itu kan soal misalnya ponis 270 triliun yang 6,5 tahun kan. Oh iya. Iya kan? Harvey Muiz kan. Iya. Kan beliau responnya lambat kan. Setelah ribut di media sosial, di mana Pak Prabowo, Pak Prabowo, nah baru disikapi oleh beliau kan dengan mengatakan itu jaksa banding nggak kan, kata beliau kan. Ya, banding gitu ya. Dan sebelumnya kan beliau berpidato tentang keinginan untuk memaafkan para koruptor ini asal dananya dikembalikan kepada dong negara kan gitu ya. Nah, meskipun di dalam acara Natal bersama dilihat lagi oleh Pak Prabowo kan, bukan begitu maksud beliau gitu kata. Ya gitulah kira-kira. Jadi dari sikap ini kelihatan bahwa belum ada semacam praktek konkret ya di lapangan tentang istilah mengejar koruptor ke Antartika itu. Apa yang gitu membuat Pak Prabowo kira-kira kayak ragu untuk melangkah gitu loh Bang? Saya kira ada persoalan ragu ya, tentu perhitungan mungkin situasi seperti sekarang seperti apa dalam bacaan beliau kita nggak tahu kan gitu ya. Tapi di luar itu saya nggak hanya sekedar soal isu korupsi ini ya menurut saya ya. Di banyak isu misalnya Pak Prabowo itu sangat senang untuk menyampaikannya melalui pidato gitu loh Pak. Dan dan dengan bahasa yang bombastis gitu loh Pak. Padahal kadang-kadang itu nggak realistis di lapangan. Nah itulah kadang-kadang ya mungkin ya pembantu-pembantu beliau agak kesulitan juga gini gimana tesnya di lapangan. Contoh lain misalnya soal pemilihan kepala daerah yang tidak lagi langsung ya kan melalui DPRD gitu kan. Nah sekarang gimana responnya, kita nggak ngerti, baca-baca dan sebagainya gitu. Jadi ada menurut saya tipenya Pak Prabowo itu mengungkapkan banyak hal melalui pidato dengan bahasa yang menggebu-gebu gitu loh Pak. Berapi-api gitu. Tapi kadang-kadang sebetulnya nggak terlalu realistis di lapangannya gitu. Tidak semudah itu gitu. Tidak semudah yang dibayangkan juga gitu kan. Nah, misalnya kita kejar ke Antartika, sekarang kenyataannya begini dan sebagainya. Nah itulah istilah saya, jangan tanya deh kalau Pak Prabowo soal pidato sebenarnya kan. Ya kan, beliau salah satu pemimpin kita dengan kemampuan berpidato yang baik, itulah kira-kira kan. Baik, betul. Itu bisa menyihir orang yang dengar. Iya. Tapi gimana realisasinya lah, itu yang jadi masalah besar saya bilang. Nah, itu kira-kira. Bang, banyak orang berharap mungkin Pak Prabowo masih wait and see, masih baca situasi, nanti suatu saat Pak Prabowo akan bergerak sesuai dengan dirinya sendiri gitu kan. Kalau sekarang kayak masih ada pengaruh-pengaruh pemimpin lama gitu Bang, benar nggak sih? Iya, itu juga yang menurut saya lumayan dibaca oleh saya kira juga ya kalau publik membacanya begitu kan artinya publik juga udah ngerti kan. Berharap sebenarnya juga gitu. Berharap ada progres, ada ide, ada keberanian, ada keprabowaan itu keluar gitu. Ini orang melihatnya
apa namanya, seperti masih masa lalu nih gitu loh kira-kira kan. Istilah saya itu kan kalau Pak Jokowi dikenal dulu sebagai petugas partai gitu ya, jangan-jangan Pak Prabowo ini petugasnya Pak Jokowi gitu ya. Waduh. Ngeri Bang. Itu dia ya kan. Gitu. Nah, jadi bayang-bayang itu menurut saya harus secepatnya diperbaiki oleh Pak Prabowo. Jadi ke Prabowo-nya harus keluar gitu. Keluarkan saja satu sinyal bahwa beliau ini apa namanya, stylenya beda gitu. Kalau misalnya di OCC Arfi itu kan ada 4 kriteria ya gitu ya. Selain tentu korupsi yang bersifat pidana gitu ya, tapi ada juga soal kemerosotan hak asasi manusia gitu ya. Kemudian pemilu yang tidak fair gitu ya. Kemudian perusakan sumber daya alam ya kan, menciptakan konflik di tengah masyarakat gitu. Nah, itu apa namanya, Pak Prabowo setidaknya ngubah ini gitu loh. Ngubah sektor-sektor ini gitu. Jadi ketakutan orang dulu berbicara bebas ya di era Pak Jokowi yang kita lihat dalam survei waktu demi waktu menurun misalnya, itu harus dilindungi kembali oleh Pak Prabowo gitu loh. Itu orang merasa oh ini agak beda nih dengan Pak Jokowi kan, kira-kira gitu ya. Lalu tebang pilih dalam proses hukum juga itu harus diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kalau sebelumnya image-nya hanya orang di luar kekuasaan yang akan dikejar, yang dekat dengan kekuasaan akan dilindungi kasusnya, atau kalau ada orang yang udah mulai membangkang dengan kekuasaan akan dikejar kasusnya, sekarang ya Pak Prabowo sudah memperlihatkan siapapun dia bisa dikejar sampai ke Antartika gitu. Jadi menurut saya mungkin pada aspek-aspek yang bersifat program, Pak Prabowo karena sesuai dengan janjinya akan melanjutkan, ya itu akan dilanjutkan, tapi pada hal-hal yang jadi concern publik di luar pembangunan yang kita sebutkan itu tadi gitu, itu sebetulnya bisa diperbaiki oleh beliau untuk menjelaskan saya ini Prabowo loh, bukan Jokowi gitu loh kira-kira tuh ya kan. Nah, itu dia. Saya itu tadi bagaimana apa kebebasan berbicara makin subur ya, makin dilindungi gitu ya. Lalu ya macam-macam lah sebetulnya. Sejauh ini sih kebebasan berbicara di bawah pemerintah Pak Prabowo masih oke ya Bang ya, atau sejauh ini masih oke, tapi saya nggak tahu apa, kan orang masih itu yang saya sebut tadi ini yang perlu menurut saya segera mungkin disikapi oleh Pak Prabowo, karena kita ini masih kebawa suasananya Pak Jokowi gitu loh Pak. Jangan kritik sedikit deh kamu akan dilaporkan gitu loh kira-kira tuh ya kan. Nah kan pada tingkat tertentu praktek yang seperti itu juga masih terjadi loh. Kemarin misalnya beredar tuh kan, banyak yang sudah baca tuh ya, panggilan terhadap Rieke, ya kan, itu kan dari sidang etik di DPR gitu ya, terkait dengan sikapnya yang menolak ya PPN 12% gitu loh kan. Nah itu kan mengingatkan orang pada eranya Pak Jokowi gitu loh kira-kira ya kan. Nah jadi di lapangan masih ada yang begitu juga sebenarnya gitu. Nah maksud saya itulah yang harus mulai pelan-pelan ya dikurangi oleh Pak Prabowo gitu, supaya apa perasaan orang dengan model yang seperti ini tidak seperti di era Jokowi nih. Ini di eranya Pak Prabowo gitu loh kira-kira. Apa mungkin Pak Prabowo pakai karena sebelahnya itu anaknya Pak Jokowi, Bang? Iya, maksud saya ini kan sebetulnya sektor yang nggak berhubungan dengan kelanjutan itu tadi sebetulnya gitu. Masa Pak Prabowo melanjutkan tren negatif perlindungan hak asasi manusia? Kan tidak dong ya kan. Itu urusan apa pengusutan korupsi. Iya. Keluarga, indeks persepsi korupsi kita yang terus menurun. Kan nggak mungkin dilanjutkan oleh Pak Prabowo kan. Oh iya. Itu sektor-sektor yang harus diperbaiki oleh beliau gitu loh saya. Ini khusus yang laporan OCC Arfi nih Bang. Itu kan keluarganya yang di situ yang disorot kan Pak Jokowi gitu. Mungkin Pak Prabowo pakai karena sebelahnya ini wakil presidennya putranya Pak Jokowi. Oh iya, ya tentu ya kita nggak tahu kalau soal itu ya kan. Nah cuma yang mau kita katakan itu, kalaupun misalnya beliau tidak katakanlah misalnya ya mendorong gitu ya kasus ini diungkap, ya beliau juga jangan menghalanginya gitu loh maksud saya. Jadi biarkan aja objektif bekerja gitulah ya kan. Nggak ada semacam tekanan, nggak ada semacam ini gitu kan. Ya udah kalau KPK mau periksa ya silakan periksa misalnya. Beliau juga nggak akan dorong-dorong lah misalnya macam dan sebagainya gitu kira-kira tuh. Itu yang saya katakan ya sebetulnya beliau bisa bersikap lebih netral istilahnya lah ya mungkin ya dalam peristiwa ini gitu. Tidak harus mendorongnya, tapi juga kalau misalnya nggak larang-larang. Iya, kalau katakanlah misalnya kalau KPK akhirnya punya keinginan untuk membongkarnya gitu ya itu juga jangan sampai dihalang-halangi oleh katakanlah presiden dalam hal ini gitu. Apa risikonya Bang kalau misalnya KPK dibiarkan untuk bongkar
OCC RP ini? Kan ini satu tentu soal ancaman pidana ya kan, karena itu berhubungan dengan korupsi kan. Ya. Yang kedua adalah delegitimasi politik gitu, karena itu kan menyangkut 4 sektor yang lain yang kita sebutkan tadi. Apa benar perlindungan hak asasi manusia merosot di zamannya Pak Jokowi gitu kan? Satu. Apakah pemilu yang dilaksanakan kemarin itu tidak fair gitu? Nah, itu yang bahaya ya. Itu dia. Itu bisa kena ke Pak Prabowo sendiri. Karena itu kriteria yang disebut oleh OCC RV kan. Yang ketiga bang, Sumber daya alam. Nah, ya itu kan? bisa masuk Bisa sebetulnya, ya, kan? pas food estate itu kan berhubungan nah, sama Pak Prabowo itu juga. dia makanya. Gitu. Dan terakhir adalah apakah ada suasana yang dibangun, diciptakan untuk menjadikan masyarakat berada dalam situasi yang konflik gitu loh. Nah, itu sektor-sektor yang dapat mendelegitimasi citra Pak Jokowi kan Dan sebenarnya. Pak Prabowo gitu. juga. Dan iya. dengan sendiri bisa ke Pak Prabowo. Jadi wajar dong kalau misalnya saya nggak bisa mengatakan wajar atau enggak. Iya, saya nggak bisa mengatakan wajar apa tidak ya gitu. Nah, tapi kan istilah, makanya kan harus dicermati, istilah yang dipergunakan oleh OCC RV itu bukan korupsi. Istilah mereka itu adalah pemerintahan korup gitu. Jadi korup ini jauh lebih luas dari sekedar korupsi. Korupsi itu hanya satu sektor yang berhubungan dengan finansial kan, Ya. Keuangan negara gitu ya. Tapi kalau korup itu apa namanya sistem yang dibangun oleh pemerintahan yang bersangkutan gitu. Nah, di dalamnya ada unsur soal hak asasi manusia, pemilu yang demokratik gitu ya. Lalu soal perlindungan terhadap sumber daya alam gitu ya, termasuk di dalamnya menyuburkan keamanan ya, bukan sebaliknya menciptakan konflik-konflik di tengah masyarakat gitu. Nah, itu yang dinilai oleh OCC RV itu sebagai apakah satu pemerintahan itu bersikap korup atau tidak gitu kira-kira. Itu kan dari luar tuh bang. Itu kan ya kumpulan. Bukan, nggak nggak bisa tuh. Itu jangan dibilang dari luar. Itu aspirasi masyarakat Indonesia yang dikumpulkan oleh mereka melalui polling. Oke. Gitu loh. Jadi apa namanya itu? Saya tidak tahu persis sebetulnya suara siapa yang terbanyak. Tapi yang udah bisa kita katakan, Pak Jokowi itu masuk salah satu yang terbanyak nominasi itu ya. Misalnya dibandingkan nama-nama yang lain itu gitu. Nah, cuma OCC RV merasa ada bagian-bagian tertentu yang jauh lebih hebat bagi Bashar al-Assad dibandingkan dengan Pak Jokowinya gitu loh. Sehingga mereka fokusnya ke Bashar al-Assad itu. Yeah. Lalu di Bashar al-Assad nominator utamanya diperiksa oleh Dewan Juri, lalu di saat itulah mereka menetapkan Bashar al-Assad sebagai nominator paling tinggi gitu loh kira-kira tuh. Tapi kalau dilihat di bawah Bashar al-Assad itu Pak Jokowi, artinya boleh jadi Pak Jokowi adalah nominator kedua paling tinggi gitu loh, Pak, dari segi vote. Gitu. Nah, vote itu harus diingat, itu jelas suara masyarakat Indonesia. Jadi dalam bahasa yang lain kalau disebutkan ada 58.000 kan, kalau kata OCC RV itu yang masuk suara terhadap Pak Jokowi itu artinya ada 58.000 orang yang memandang Pak Jokowi masuk dalam kategori itu gitu loh. Tinggal masyarakat Indonesia nih mau diapain, KPK mau diapain gitu. Itu dia. Kalau misalnya kembali lagi dingin seperti biasa kan di Indonesia kan gitu kan. Rame, kemudian dingin lagi orang lupa. Muncul sampai lagi dengan kasus muncul baru. lagi yang lain gitu. Diapain nih barang nih, Bang? Ya diemin aja gitu. Kalau saya kita kemarin udah ke KPK itu kan. Ya tinggal KPK mau melanjutkan apa enggak gitu kan. Nah, kalau yang lain itu kan kita udah tahu memang di zaman Pak Jokowi era kebebasan berpendapat turun kan. Itu kan tiap tahun kan sebetulnya kita alami gitu. Indeks persepsi korupsi turun gitu ya. Lalu isu soal pemilu kan kita tahu kan, isu pemilu kita ini satu perubahan undang-undang ya kan, atas putusan MK gitu kan, ada bansos gitu ya, ada dugaan parcok gitu kan, dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya di luar soal korupsinya gitu ya, Pak Jokowi itu udah lampu merah kok semuanya gitu loh, Pak. Dan bukan untuk tahun ini saja, tapi tahun-tahun sebelumnya juga ada kejadian gitu. Nah, makanya cuma kan di Indonesia seperti disebutkan tadi selalu punya sikap nggak sampai tuntas gitu loh. Betul. Ya kan, paling di awal nanti redup lagi, di awal nanti redup gampang lagi. Capek orang gampang Indonesia capek, tuh, ya. gampang lelah, gampang putus asa kan kira-kira gitulah Pada ya. akhirnya udah deh Gitu. Dan, ribut mulu kan kira-kira gitu ya. Nah, akhirnya dilupakan orang. Nah, jadi ketika itu dilupakan orang, muncullah OCC RV ini kan. Nah, orang ngingat lagi tuh.
kembalikan lagi itulah mengapa selalu peristiwa kita di dalam negeri hebohnya itu di luar negeri gitu. Setelah di luar negeri karena kita begitu gampang lupa itu gitu loh kira-kira itu. Nah, tapi sementara ada bagian masyarakat kita yang tetap mengingatkan lalu menggunakan saluran lain. Dalam hal ini adalah OCCRV itu. Abang bilang tadi ini udah lampu merah gitu. Udah lampu merah kan biasanya ada polisi yang istilahnya polisi yang nyemprit di jalan. Nah, ini polisi yang nyemprit di jalan siapa tuh? Kan lembaga pemerintah dunia internasional kan sudah berulang kali mengatakan itu kan. Sudah. Nah, iya. Sudah. Tapi cuma ngasih tahu doang gitu. Iya, kan tentu nggak ada yang menilang gitu istilahnya gitu. Siapa? Nah, itu dia. Ini menarik nih. Karena ini persis seperti perdebatan ini data apa bukti gitu loh, Pak. Iya kan? Kalau secara data itu datanya udah keluar tuh. Tapi yang bisa mengeksekusi data ini adalah lembaga politik. Gitu. Dalam hal ini anggota DPR dulu gitu kan. Ya. Iya makanya. Bang, balik. Jadi kayak telur sama ayam gitu. Muter-muter di situ. DPR lah yang meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah terkait misalnya mengapa indeks ya persepsi korupsi kita itu terus merosot. Ya. Mengapa kebebasan berpendapat terus merosot gitu. Ya memang mereka itu seperti kembali apakah KPK mau melakukan penyelidikan atau tidak ya kita nggak tahu lagi gitu loh. Cuma bukan tugas ya semacam kewenangan kita, hak kita ya kan sebagai warga negara ya itu menyiapkan data-data itu gitu. Penilaian warga negaranya udah kita sampaikan gitu. Tapi apakah penilaian itu merupakan putusan politik ya jelas tidak. Putusan politiknya adalah nanti di DPR dan sebagainya itu. Sementara di DPR kan kita tahu pada kemana tuh. Kalau aku punya feeling nggak akan ada ujungnya. Nggak ada ya terlupakan ya, begitu aja. Iya. Aku punya feeling kayak gitu Bang. Kecuali kalau ada keberanian yang luar biasa dari pimpinan tertinggi di Indonesia gitu ya. Benar nggak Bang? Iya tentu. Makanya jangan yang dikejar itu ke Antartika lawan politik aja. Teman politik pun ya kan harus dikejar ke Antartika gitu loh. Nggak usah ke Antartika, jauh-jauh orang masih di sini. Saya kan ambil istilahnya Pak Prabowo kan. Aduh. Kira-kira ya Abang kan pengamat politik nih. Kita juga udah kenal Pak Prabowo udah lama gitu kan. Mencalonkan berapa kali gitu ya Bang ya. Begitu ini konsistennya, persistennya juga beliau untuk menjadi pimpinan di negara ini gitu ya Bang. Sekarang udah nih harapan orang kan ya udah tunjukin dong. Kemarin tuh kepingin banget memimpin jadi RI 1 tuh apa gitu. Sekarang tunjukin dong gitu. Iya nggak Bang? Iya. Ya itu dia kan saya banyak inilah ya kan dikritik netizen lah gitu kan. Nah, dalam salah netizen yang maha benar. Iya. Karena dalam salah satu apa istilahnya itu ya diskusi di salah satu media televisi gitu kan. Nah, ditanya apa pandangan saya terhadap kepemimpinan baru Pak Prabowo gitu kan. Saya bilang saya pesimis kok. Gitu. Iya, kapan tuh Abang bilang? Oh itu di waktu mau penyusunan anggota kabinet. Oh masih baru-baru iya, banget setelah dong. penyusunan anggota kabinet. Saya pesimis saya bilang. Apa? Kenapa? Saya nggak seperti yang saya sebutkan tadi. Pak Prabowo ini kalau soal pidato udahlah kita angkat tangan lah kan, gitu, ya kan. Tapi soal eksekusi belum tentu gitu. Nah itu ya satu persatu saya udah melihat nih. Ya kan kita udah mulai temukan nih itu. Satu misalnya kencang sekali untuk apa istilahnya itu ya efisiensi. Kabinetnya membengkak sampai 44 orang kan gitu. Gimana mau efisiensi? Belum mau amen-wamennya ya? Belum mau amen. Sampai 100 lebih ya? Lebih 100 bisa 150-an. Itu ya gimana mau efisiensi dengan model yang seperti itu kan. Kira-kira gitu. Itu satu. Beliau mengatakan bocor. Yang saya bilang tolong dicek dulu anggota-anggota kabinet ini. Ada nggak yang bocornya tuh? Itu ya kan kita nggak pernah mendengar beliau memverifikasinya ya kan. Apakah ada orang yang punya kasus atau potensial punya kasus ya kan? Atau pernah punya kasus tapi ditutup dan sebagainya kan kita nggak tahu gitu. Nah, saya bilang tolong dulu dicek dulu anggota kabinetnya itu. Ya, jangan-jangan ada yang bocor juga sebenarnya kan kira-kira gitu ya. Dua tuh Bang. Nah, itu dua itu. Iya.
Nah, itu seiring berjalan dengan waktu lah. Soal tiba-tiba DPRD mau pilkada langsung dicabut ke DPRD. Baik lagi ke Orde Baru. Iya kan, lalu tiba-tiba soal memaafkan koruptor, ya kan. Lalu tiba-tiba PPN dinaikkan, ya kan. Aduh, saya kira udah banyak deh ya. Baru dalam 2 bulan loh. Padahal itu abang ngomong. Saya mau tanya dirimu justru. Di dalam 2 bulan 80 hari lah ya. Apa yang menurutmu pencapaian Pak Prabowo? Pencapaian dalam bentuk yang positif lah, yang menyenangkan lah ini. Menyenangkan, bikin hati hangat gitu. Iya. Terutama kalau beliau ke luar negeri ngobrol sama pimpinan-pimpinan luar negeri itu kayak yang sejajar gitu. Oh. Itu loh, kenapa Bang? Iya kan? Iya, kalau Ya, itu itu sih. kan salah satu kebanggaan kita, wah presiden kita itu sih Bang, Ya, tapi yang itu kan paling berasa gitu. Tapi kan kalau kebanggaan kayak begitu misalnya kan nggak bisa disandingkan dengan PPN naik 12%. Misalnya Ya, kan kalau begitu, ingat ke ya situnya ya, kalau lihat print out, tapi bener nggak Bang? Iya kan? Bahasa Inggrisnya bagus. Bahasa Inggris bagus, kemudian ininya PD-nya gitu Pede, Bang. ya kan. Ya itu kan kalau abang tanya. Tapi kalau yang Tapi lain, kebijakan gimana? kebijakan belum kelihatan Nah, itu Bang. dia. Belum Itu kelihatan. dia. Apa? Itu dia. Belum. Saya kan mengatakan saya pesimis kan. Anda aja belum menemukannya yang optimis kok. Yang ada itu ya pesimisme saya itu terkonfirmasi sedikit gitu ya. Nah, dengan situasi yang kita alami saat ini kan, pengangguran makin banyak ya kan. Lalu keamanan juga makin riskan. Coba Anda bayangkan berapa orang sekarang yang terluka justru di bawah alat pengamanan negara gitu loh. Ya kan, ada yang meninggal, ada yang ini dan sebagainya.